Assalamualaikum. Izin ini topik baru tentang mengelola keberuntungan atau hoki. Semua kita tentu inginkan ya jadi orang yang beruntung. Jadi gini ya, dalam dunia manajemen atau iptek secara umum, sering ada anggapan keberuntungan itu tidak bisa diusahakan. Tapi itu sekedar penyederhanaan sih sebetulnya. Kalau dicermati tausiah guru-guru kita itu sering diajarkan, kalau begini-begini kalian akan beruntung. Kalau begitu, kalian akan mendapat kerugian. Nah, berarti kerugian itu sebetulnya bisa diusahakan dan tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Untuk menjadi lebih beruntung, lebih hoki, salah satu kiatnya menurut saya kita mesti senantiasa optimis. Mengapa begitu? Mungkin ada yang masih tidak percaya. Yuk kita tinjau. Sudah takdirnya, kita semua ini makhluk yang lemah. Pas bayi, kita cuma bisa pora-loro. Sampai dewasa juga tetap aja kita itu selalu butuh bantuan dan pertolongan pihak lain. Dari situ kita bisa melihat realita. Siapa yang bisa mendatangkan bantuan optimal dari semesta alam ini, dia bakalan jadi yang terhoki. Iya kan ya? Misalnya si Jajang gitu, bukan nama sebenarnya. Bawaannya apes melulu. Ada tuh. Mau bikin odading aja, susah payah ngumpulin bahannya. Tahu-tahu bahannya jamuran semua. Udah beli bahan kedua kali, ditilap lagi sama orang. Ketiga kalinya semua udah siap, minyak goreng langka bingit. Setelah akhirnya dapat minyak, kompornya meleduk. Hal yang gampang bisa jadi sulit. Sebaliknya sih untung, lulus SMA dia nekat milih kedokteran. Gila lu Tung, ranking 100 pilih prodi kedokteran. Biarin, gua optimis aja. Lah, dilalah, dari 100 orang yang rankingnya di atasnya, zaman pandemi ternyata 90%-nya jauh-jauh dari prodi kedokteran. Loh, saingan kan jadi tinggal 10. Terus ada berkah lain. 7 orang dari 10 itu ternyata mau mengalah. Kami itu suka kedokteran tapi juga tertarik milih ITB Tung. Ya udah, kalau kamu pengen kedokteran, biar kami pilih ITB aja. Nah, akhirnya yang milih kedokteran tinggal 3 dan tiga-tiganya keterima. Yaitu si Entin keterima di kedokteran umum, Ninin keterima di kedokteran gigi, dan si Untung tadi pun keterima di kedokteran hewan. Setahun berlalu, universitasnya terus buka prodi kedokteran umum. Dah gitu, 12 mahasiswa terbaik dari kedokteran hewan diizinkan untuk pindah ke prodi kedokteran yang baru itu. Untung kebetulan rankingnya ke 13. Tapi tetap dapet. Karena dilalah, satu orang membatalkan niatnya. Karena dilarang oleh Haji Juki, orang tuanya yang juragan embe. Paling bagus kamu tetap di kedokteran hewan. Kasihin aja lah jatah kamu buat si Untung. Hoki jadinya si Untung. Joke-nya seperti itu. Kalau lebih serius, coba pikir. Siapa sih yang suka membantu atau suka memberi? Gampang jawabannya. Yang suka memberi, itu yang baik-baik. Hamba Allah yang sejati, bener kan ya? Kalau yang sesisanya, apalagi yang gak baik, alah. Neneknya sakit diminta bantuan doa aja. Keliru malah dia bacain doa minta hujan. Lah, makin ngeyes itu. Si nenek bengeknya jadi parah. Nah, di semesta alam ini, kata guru-guru kita, yang baik-baik itu tadi ada 2. Selain yang kasat mata, ada juga invisible hands lah gitu. Mereka itu sukanya membantu siapa coba? Kalau yang beneran baik, siapa aja juga dibantu. Tapi dari sisi prioritas, tentu mereka mengutamakan membantu sesamanya. Yaitu yang keyakinannya sama dengan mereka yang baik-baik itu. Kalau yang keyakinannya berkebalikan, itu biasanya kan jadi prioritas terakhir. Wajar kan ya? Dan hamba-hamba yang sejati, senantiasa keyakinannya apa? Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dia sebaik-baik penolong. Kan gitu. Saking yakinnya mereka jadi banyak memberi, banyak berbagi, tidak egois. Karena mereka yakin di sisi mereka ada Sang Maha Kuasa yang Maha Penyayang juga Maha Bijaksana. Dengan keyakinan itu, mereka jadi selalu optimis dan cenderungnya akan memprioritaskan untuk membantu orang-orang yang optimis juga. Pastilah itu. Kalau yang pesimis tuh ya, ciri-cirinya kelihatan. Ada yang sukanya nyalah-nyalahin. Saya tuh terpuruk gara-gara orang-orang pada gak beres semuanya. Atau ada yang suka menuntut, kalian bantuin gue dong, gue ini kesusahan. Nah, atau ada lagi yang sukanya itu ngemis, keluh kesah, ngarep sama manusia. Kalau bukan akang, kemana lagi saya mesti minta bantuan? Kemampuan akting memelas mungkin berharga untuk casting film, tapi untuk seleksi CPNS, seleksi SNMPTN, seleksi penerima bantuan, atau seleksi apapun juga, itu malah bikin terpuruk ke prioritas terakhir sih biasanya. Ada lagi yang sukanya uring-uringan, mana pelit sekalian, dan seterusnya. Banyak yang gak nyadar kelakuan mereka itu menggambarkan pesimismenya. Ada Allah itu bagi mereka tetap gak cukup.
Beda keyakinan tuh berarti sama orang-orang yang suka membantu tadi. Dan sesama orang-orang pesimis sendiri gimana? Itu tidak saling bantu loh. Bagaimana? Wong mikirin diri sendiri aja puyeng. Yang suka membantu itu yang optimis. Dan mereka memprioritaskan sesamanya yang optimis lagi. Hoki kan jadinya orang-orang yang optimis. Lebih gampang dapat bantuan sana-sini. Padahal sebagai makhluk yang lemah, kita ini memang selalu butuh bantuan dari semesta alam. Malaikat aja juga mendoakan yang optimis loh. Kalau sama yang pesimis tuh ya, pengennya mungkin main kepret andai diizinkan oleh Allah. Bener nggak? Nggak usah jauh-jauh lah. Silahkan tanya diri sendiri. Saya yakin kalian yang nonton ini orang-orang baik yang optimis kan ya. Minimal sering lah optimisnya, kecuali kepepet, iya kan? Mana yang lebih suka kalian bantu? Tukiem atau Abah Udin? Nah, Tukiem orangnya hitam manis, tapi sepanjang hari meratap sana-sini serba pesimis. Sedangkan Abah Udin, dia selalu optimis. Walaupun dia orang susah, pensiunan guru honorer, cicilan bejibun, terus kebanjiran pula, tambah kecelakaan. Dia nggak mau ngemis, pasrah aja sama Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dia sebaik-baik penolong. Gimana tuh? Kalau rezeki melimpah, dasarnya kalian orang baik, mungkin kalian bantu dua-duanya kali ya. Tapi saat keimbas oleh aura negatifnya orang pesimis gimana? Pasti adalah sebersit rasa asem di dalam hati. Mending-mending kalau namanya Florencia gitu, rada inspiratif. Ini Tukiem loh, astagfirullah. Allah Tuhan semesta alam juga, itu lebih menyayangi hambanya yang optimis. Jelas lah ya. Kalau yang lain, sudahlah. Karena kasih sayang Allah, yang optimis ini terus dapat bonus anugerah segala macam. Dan kalau sudah dalam lindungan Allah tuh ya, mau diganggu aja juga susah. Terpuruk pun ke ranking 100 kayak si Untung tadi, ujungnya masih bisa mencapai yang dicita-citakan. Dia jadi lebih energik, lebih sehat secara jasmani rohani, pikiran juga lebih bening, bekalnya untuk mengarungi kehidupan lebih mantap jadinya. Komplit ini. Bantuan dari semesta lebih condong pada dirinya, Allah juga lebih condong pada dirinya. Ya udah, ujung-ujungnya dia jadi lebih hoki. Karena itu, yuk mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa optimis. Kalau yang nonton ini mestinya udah pada optimis. Semoga video ini bermanfaat, setidaknya untuk di-sharing kepada saudara-saudara kita yang sedang dilanda pesimisme. Walau alam bisawab.